Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid wa dunya wa akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah. Kitab ini Kitabus shalah, kitab menjelaskan tentang salat. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat-salat yang difardukan atau diwajibkan itu ada 5 salat. Salat yang diwajibkan kepada kita orang muslim yang sudah balik dan berakal. Yang pertama az-zuhru, yaitu adalah sholat zuhur. Sholat zuhur yang dimana wa awalu waqtiha, awal waktunya sholat zuhur itu zawalu syamsi. Awal waktu masuk sholat zuhur itu ketika bergesernya matahari. Ketika di siang hari matahari berada di tengah, kemudian bergeser sedikit dari arah tengah, posisi tengah, atau disebut dengan waktu istiwa. Nah, itulah sudah masuk waktu zuhur. Dari situlah kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in misluhu ba'da dhilli zawali. Sedangkan akhir waktu sholat zuhur itu adalah ketika bayangan suatu benda, bayangan tersebut menyamainya ba'da dhilli zawali, selain daripada atau sesudah bayangan-bayangan yang sudah bergeser. Jadi ketika matahari berada di tengah kepala kita nih, di tengah hari, kemudian bergeser sedikit matahari, nah itu sudah masuk waktu zuhur. Gambarannya gimana? Gambarannya ketika kita menanamkan sebuah tongkat, nah itu ketika tongkat itu berada bayang-bayangannya itu tidak ada, berarti matahari sedang berada di tengah. Nah, ketika ada muncul sedikit bayangan, sedikit saja bayangan dari benda tersebut, maka sudah masuk zuhur. Akhirnya mana? Sampai mana? Akhirnya itu sampai ketika bayangan ini sama dengan benda itu atau tongkat tersebut. Nah, disitulah akhir waktu sholat zuhur. Nah, disitu nanti mulai waktu sholat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, wal asru. Yang kedua itu asar. Wa awalu waqtiha ziyadatu ala dhilli misli. Awal waktunya sholat asar itu adalah bertambahnya bayangan mislu wa akhiri fi ikhtiyari ila dhil mislaini. Awal waktu asar itu ketika bayangan tersebut itu bertambah daripada bayangan benda tersebut, lebih sedikit dari benda tersebut. Ketika zuhur, awal mula itu adalah ketika kita menanamkan sebuah tongkat, maka bayangan itu muncul sedikit saja, itu masuk waktu zuhur. Nah, ketika bayangan sudah sama dengan benda tersebut, maka itulah akhir waktu zuhur. Dan ketika bayangan tersebut lebih sedikit ukurannya dari bayangan sebelumnya atau dari ukuran tongkat tersebut, maka itu sudah masuk waktu asar. Akhirnya kapan? Wa akhiruhu fi ikhtiyari ila dhil ini. Akhirnya itu adalah ketika bayangan ini sudah 2 kali lipat daripada ukuran benda tersebut atau tongkat. Pas ini tongkatnya berarti bayangannya sudah melebihi atau 2 kali lipat dari ukuran tongkat tersebut. Misal tongkat ini 1 meter. Kita letakkan tongkat 1 meter ketika posisi matahari di tengah, disebut dengan waktu istiwa. Di sini belum masuk waktu zuhur. Nah, ketika ada bayangan muncul sedikit dari tongkat tersebut, itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, ketika bayangan itu sama dengan tongkat tersebut, itu sudah akhir sholat zuhur. Ketika bergeser sedikit atau lebih panjang daripada ukuran antara bayangan tongkatnya itu lebih sedikit ukurannya, berarti 1 meter lebih sedikit, berarti sudah masuk waktu asar. Nah, ketika bayangan ini sudah 2 kali lipat, berarti lebih panjang daripada tongkatnya, 2 meter bayangan tersebut, berarti ini sudah akhir waktu sholat asar.
Wa fi jawaz ila ghurubi syamsi, pada waktu jawaz ila ghurubi syamsi, waktu jawaz itu sampai terbenam turupnya matahari. Ghurubi syamsi sampai hilangnya matahari. Ini ada dua waktu bahasa ikhtiar dan jawaz. Waktu ikhtiar ini adalah waktu dimana waktu yang masih luas. Artinya waktu tersebut ada di dalam waktu itu ada waktu namanya waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Nah, itu kalau waktu fadilah ini adalah waktu utama. Waktu utama itu ketika awal waktu, itulah dengan waktu fadilah. Artinya apa? Disitulah paling diutamakan kita mengerjakan sholat. Setelah itu masuk waktu ikhtiar. Inilah waktu ikhtiar ini adalah kita disegerakan, dianjurkan untuk mengerjakan segera sholat pada waktu tersebut. Nah, waktu jawaz ini adalah waktu yang ketiga setelah ikhtiar, jawaz. Nah, ini waktu masih dalam waktu sholat, tapi di situ lebih ditekankan untuk mengerjakan sholat. Artinya apa? Tingkatan-tingkatan keutamaan waktu. Jadi itu keutamaan waktu di setiap sholat. Bukan ikhtiar itu maknanya pilihan atau enggak. Maksudnya ikhtiar di sini adalah waktu lapang, waktu luasnya itu. Sedangkan waktu jawaz itu waktu mendekati akhir. Wal maghribu kemudian sholat maghrib. Waktuha wahidun. Maghrib itu waktunya hanya satu. Wahwa ghurubus syamsi, yaitu adalah terbenamnya matahari. Wabimiqdari ma yu'danu, dengan kadar atau dengan ukuran seseorang itu menyelesaikan azan, ya tawaddu, dan orang tersebut menyelesaikan wudu, wa yastar aurat tak menutup aurat, wa yuqimus shalah, mengerjakan sholat, wa yusalli khamsu raka'atin, orang tersebut sholat 5 rakaat. Artinya waktu maghrib itu hanya satu waktu, tidak ada waktu ikhtiar, tidak ada waktu jawaz, nah itu tidak ada. Artinya maghrib itu waktunya sangat sempit. Ukurannya apa? Ukurannya itu ukuran orang selesai azan, selesai berwudu, menutup aurat, mengerjakan sholat sunnah, kemudian sholat 5 rakaat. Nah, ini waktunya sedikit. Ya kira-kira azan sekitar 2 atau 2 menitan lah, 2-3 menitan, wudu sekitar 2-3 menit, ya itu hitungannya kira-kira antara 5-7 menit itu waktu maghrib. Ini adalah qaul qadim. Qaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu memiliki dua qaul. Pertama qaul qadim, yang kedua qaul jadid. Qaul qadim itu ketika Imam Syafi'i masih berada di Mesir, kemudian qaul jadid itu ketika Imam Syafi'i berada di Irak. Jadi qaul jadidnya Imam Syafi'i itu mengatakan waktu maghrib itu sampai hilangnya mega merah. Ketika matahari terbenam, muncul itu warna merah, mega merah yang muncul di atas langit. Nah, ketika itu sudah hilang juga waktu maghrib dan masuk waktu ini. Itu kaul jadidnya Imam. Wal isya, kemudian sholat isya. Wa awal waktunya sholat isya idza ghaba syafaqul ahmar, ketika hilangnya mega merah. Tadi ketika mega merah itu hilang habis waktu sholat maghrib, kemudian muncullah waktu sholat isya. Akhirnya sampai kapan? Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila sulusul lail. Akhirnya sholat isya itu adalah sepertiga malam. Wa fil jawaz, ini waktu ikhtiarnya. Waktu ikhtiarnya sholat isya itu adalah sepertiga malam. Disitulah waktu fadilahnya. Waktu fadilah itu awal waktu, setelahnya waktu ikhtiar, dari itu sampai akhirnya sulusul lail, sepertiga malam. Wa fi jawaz ila tulu'il fajri, sedangkan waktu jawaz itu adalah ketika munculnya fajar. Ketika sudah mulai muncul fajar, warna kuning-kuningan tuh, itu fajar.
fajar sani, fajar yang kedua, fajar yang atau disebut dengan fajar sidik. Ada fajar awal, ada fajar sani. Fajar awal itu disebut dengan fajar kizib. Biasanya ada sekitaran ada jam 3 itu muncul seperti garis yang terang, tapi nggak lama, sekilas hilang. Makanya disebut dengan kizib, bohong, karena itu adalah bukan fajar yang sebenarnya. Maka ketika muncul fajar yang sesungguhnya, itulah sudah masuk akhirnya sholat isya, kemudian waktu masuk sholat subuh. Wasubuhu, kemudian sholat subuh, wa awalu waktiha dulu al-fajri, awal waktunya sholat subuh itu adalah ketika munculnya fajar, fajar sodik, fajar kedua, al-fajr sani, fajar yang kedua, muncul fajar yang kedua, masuk sholat subuh. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal asfari, akhirnya sholat subuh adalah, atau akhir pada waktu ikhtiar yang sholat subuh adalah ketika munculnya mega kuning, muncul matahari. Sebelum muncul matahari itu belum muncul, cuman baru terlihat kuning terangnya matahari. Nah di situ adalah akhir waktu ikhtiar. Nah ketika wafil jawaz ila tuli syamsi, nah ketika munculnya matahari, disitulah disebut dengan akhir daripada waktu sholat. Ini 5 waktu sholat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sholat zuhur itu awal waktunya adalah ketika kita meletakkan suatu benda, ketika benda tersebut keluar bayangan tengah-tengah matahari, siang hari, ketika matahari di tengah, kita tancapkan sebuah tongkat. Ketika muncul bayangan sedikit, muncul bayangan dari benda tersebut sedikit saja, itu masuk sholat zuhur. Ketika bayangan tersebut sudah menyamai bayangan tersebut, itu masuk akhir sholat zuhur. Ketika bertambah sedikit dari ukuran bayangan tersebut, itu sudah masuk sholat asar. Ketika bayangan tersebut 2 kali lipat daripada bayangan tersebut, disitulah akhirnya sholat asar. Nah, kemudian ketika surupnya matahari, matahari terbenam, disitulah masuk waktu maghrib sampai hilangnya mega merah. Ketika mega merah hilang, masuk waktu sholat isya. Waktu sholat isya sampai akhirnya waktu itu adalah sampai munculnya fajar sodik atau fajar yang kedua. Ketika muncul fajar yang kedua, maka masuk waktu subuh. Nah akhir sholat subuh adalah ketika munculnya matahari. Itu adalah waktu sholat yang diwajibkan kepada kita dalam satu hari satu malam. Untuk tingkatan waktunya, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu tahrim. Itu adalah tingkatan-tingkatan waktu, di mana di waktu tersebutlah, artinya apa? Setiap waktu tersebut memiliki keutamaan masing-masing. Kalau kita mengerjakan di awal disebut dengan waktu fadilah, lebih utama sholat di situ awal waktu. Yang kedua waktu ikhtiar, ini waktu setelah waktu fadilah utama tersebut. Nah, di situ ganjarannya atau pahalanya lebih sedikit daripada waktu fadilah. Setelah waktu fadilah, setelah waktu ikhtiar, waktu jawaz. Waktu jawaz ini artinya apa? Tingkatan ketiga, yang dimana pahalanya lebih rendah ketimbang daripada tingkatan kedua dan pertama. Sampai waktu tahrim, waktu tahrim itu adalah waktu yang hampir mendekati sholat berikutnya. Nah, maka disebut dengan tahrim karena apa? Dari sinilah waktu mepet, waktu sudah mendekati akhir. Nah disinilah waktu dimana kita benar-benar harus segera melaksanakan sholat, karena jangan sampai kita masuk waktu keluar dari waktu setelahnya. Ketika setelah kita melewati waktu tahrim, maka disebut sholatnya sholat qadha, bukan lagi sholat adaan. Di adaan itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktunya sampai waktu akhir sholat tersebut. Ketika sudah habis waktunya, maka dianggap sholatnya sholat qadha. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami.